Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan tes kemampuan akademik atau TK, materi matematika subpokok bahasan polinomial, dan semoga bermanfaat. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal TK, matematika, fisika, kimia, dan UTBK SNBP. Terima kasih. Langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai selesai. Siapkan juga alat tulis dan kertas coretannya. Soal nomor 1. Diketahui fungsi polinomial fx sama dengan 4x pangkat 4 min 15x pangkat 2 min 5x tambah 6 memiliki akar-akar x1, x2, x3, dan x4. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah berkaitan dengan fungsi polinomial di atas. Pernyataan pertama, salah satu akarnya adalah min 1. Kita akan buktikan dari fungsi polinomial ini kita ganti X-nya dengan min 1 teman-teman ya. Dan kalau hasilnya sama dengan 0 berarti min 1 ini merupakan salah satu akarnya. Jadi F min 1 sama dengan 4 kali min 1 pangkat 4 min 15 kali min 1 pangkat 2 min 5 kali min 1 tambah 6. Min 1 pangkat 4, pangkatnya genap berarti hasilnya positif. 1 ya dikali 4, 4. Kemudian min 1 pangkat 2, 1 dikali min 15, min 15. Min 5 kali min 1, 5 tambah 6, 11. 4 tambah 11, 15. Dikurangi 15, hasilnya 0. Nah, karena F min 1-nya 0, berarti min 1 ini merupakan salah satu akarnya. Jadi terbukti benar. Bisa dipahami teman-teman ya. Pernyataan yang kedua, jumlah seluruh akarnya adalah 15 per 4. Bentuk umum dari fungsi polinomial berderajat 4, yaitu fx sama dengan ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx kuadrat tambah dx tambah e. Maka jumlah seluruh akar-akarnya, yaitu x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4, ini sama dengan min b per a. B merupakan koefisien dari x pangkat 3 dan dari soal, karena x pangkat 3-nya tidak ada, jadi dianggap 0. Sehingga min 0 dibagi 4 hasilnya sama dengan 0. Maka pernyataan yang kedua ini di sini 15 per 4 berarti salah. Bisa diikuti teman-teman ya. Pernyataan yang ketiga, hasil kali seluruh akarnya adalah 3 per 2. Hasil kali akar-akarnya yaitu X1 kali X2 kali X3 kali X4 ini sama dengan E per A. E yaitu konstantanya dalam hal ini 6 dibagi koefisien X pangkat 4 yaitu 4. Sama dengan 6 per 4 dan disederhanakan sama dengan 3 per 2. Nah, di sini hasilnya sama 3 per 2, berarti pernyataan yang ketiga ini benar. Pernyataan yang keempat, seluruh akarnya merupakan bilangan bulat. Nah, untuk diketahui teman-teman, jika hasil kali akarnya bentuk pecahan, pada pernyataan yang ketiga ini hasilnya kan 3 per 2, merupakan bentuk pecahan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua akarnya bilangan bulat. Nah, sedangkan di sini seluruh akarnya bilangan bulat. Berarti pernyataan yang keempat ini tidak tepat. Salah ya. Pernyataan yang kelima, jika fx dibagi x min 2 kali x tambah 3, bersisa min 42x tambah 84. Nah, untuk mencari sisa pembagian dari fungsi polinomial, di sini kita gunakan cara Horner, teman-teman ya. Yaitu kita cukup tulis koefisiennya saja. Dalam hal ini untuk koefisien x pangkat 4-nya 4, koefisien x pangkat 3-nya tidak ada, jadi kita tulis 0, koefisien x pangkat 2-nya min 15, koefisien x-nya min 5, dan konstantanya 6. Kemudian kita bagi mulai dari x min 2 ya. Kalau dinolkan x min 2 ini berarti kan 2. Kita tulis 2 di sini. Jadi kita jumlahkan. Angka pertama 4 ini langsung turun ya. Langsung 4. Kemudian 4 ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya 8. Lalu kita tambah dengan 8. Hasilnya 8. Kemudian 8 kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya 16. 15 tambah 16 sama dengan 1. Kali silang lagi 1 kali 2. 2. Min 5 tambah 2. Min 3. Min 3 kali 2. Min 6. 6 tambah min 6 hasilnya 0. Nah, 0 ini merupakan sisa untuk pembagian yang pertama ya. Berikutnya lanjut untuk pembagian yang X tambah 3. Berarti kalau dinolkan, X-nya sama dengan min 3 ya. Kita tulis min 3 di sini. Di jumlah. Yang 4-nya turun langsung ya. Setelah itu 4 ini kita kalikan lagi dengan min 3. Hasilnya kan min 12 ya. 8 tambah min 12-nya min 4. Min 4 kali min 3, 12. 1 tambah 12, 13. 13 kali min 3.
min 39. Min 3 tambah min 39, berarti min 42. Nah, ini sisa untuk pembagian yang kedua. Maka sisa dari pembagian X min 2 kali X tambah 3 ini teman-teman, yaitu yang min 42 ini, kita kalikan dengan X min 2 ini teman-teman. Atau yang pertama ini, jadi X-nya dikurangi 2 ya. Kemudian ditambah dengan sisa bagian pertama, yang 0 ini. Ditambah 0. Bisa diikuti teman-teman ya. Setelah itu kita kali masuk yang ini. Jadi min 42X, kemudian min 42 kali min 2, 84. Tambah 84 ditambah 0, sama saja dengan tambah 84. Nah, di sini hasil pembagiannya bersisa min 42X tambah 84. Berarti sama ya. Maka pernyataan yang kelima ini juga terbukti benar. Lanjut soal yang kedua. Jika X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 ditambah B sama dengan X min 3 kali QX tambah 10B. Maka QX sama dengan berapa? Oke, caranya kita tulis dulu persamaannya ya. Kemudian kita perhatikan di ruas kiri ada B, di ruas kanan juga ada B. Kita kumpulkan B-nya, kita pindah ke ruas kiri ya. Jadi B ini dikurangi 10B menjadi min 9B. X pangkat 3 tambah 4X kuadrat ya, dikurangi 9B sama dengan X min 3 kali QX. Berikutnya, kita akan mencari nilai B-nya ini dengan cara kita nolkan ruas kanannya, teman-teman. Kalau dinolkan berarti X min 3 ini harus sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3 ya. Berikutnya, X sama 3 ini kita substitusi ke X-nya ini ke persamaannya. Jadi 3 pangkat 3 tambah 4 kali 3 pangkat 2 dikurangi 9B sama dengan ruas kanannya jadi 0. Berikutnya, 3 pangkat 3, 27. 3 kuadrat 9 kali 4, 36. Tambah 36, min 9B pindah ke ruas kanan jadi sama dengan 9B. 27 tambah 36 hasilnya 63 sama dengan 9B, maka B-nya sama dengan 63 per 9 sama dengan 7. Nah, setelah itu nilai B ini kita substitusi ke sini ya. Jadi kita langsung nyari QX-nya sama dengan yang ruas kiri ini ya. X pangkat 3 tambah 4X kuadrat. Min 9B kita ganti langsung min 63. Kemudian dibagi dengan X min 3 ya. Nah, setelah itu untuk mencari hasil pembagian bisa menggunakan cara poligapit, bisa juga kita gunakan cara Horner, teman-teman. Nah, di sini kita gunakan cara Horner, yaitu cukup kita tulis koefisiennya saja. Untuk koefisien X pangkat 3, 1. Koefisien X pangkat 2-nya 4. Koefisien X-nya di sini tidak ada, jadi kita tulis 0 ya. Konstantanya min 63. Kemudian X min 3 ini kalau dinolkan, X sama dengan 3 ya. Kita tulis 3-nya di sini, dan kita jumlah. Setelah itu untuk satu ini langsung turun ya. Kemudian satu kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. Kita tulis di sini. Dan 4 tambah 3, 7. 7 kali 3, 21. 0 tambah 21, 21. 21 kali 3, 63. Min 63 tambah 63 hasilnya 0. Berarti sisanya 0. Maka yang 17 dan 21 ini merupakan hasil baginya. Berikutnya untuk diketahui, jika polinomial berderajat 3, artinya pangkat 3 ini dibagi berderajat 1, maka hasil baginya harus berderajat 2, teman-teman. Berarti yang satu ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Kita tulis X kuadrat ya. 1X kuadrat, satunya tidak ditulis. Kemudian 7 jadi koefisiennya X, tambah 7X. 21 jadi konstantanya, tambah 21. Bisa dipahami teman-teman ya. Kita cocokkan yang pilihan jawabannya X kuadrat tambah 7X tambah 21, jawabannya D. Lanjut soal yang ketiga. Salah satu faktor dari suku banyak 2X pangkat 3 tambah 2M-1, X pangkat 2 min 13X tambah 6 adalah X min 2. Faktor linear lain dari suku banyak tersebut salah satunya adalah, kita misalkan suku banyaknya adalah Fx ya. Kemudian salah satu faktornya diketahui X min 2. X min 2 ini kalau dibuat sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2 ya. Maka X sama dengan 2 ini kita substitusi ke sini teman-teman. X-nya ini kita ganti dengan 2. Jadi F2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 3 tambah 2M-1 kurung kali 2 pangkat 2 min 13 kali 2 tambah 6. Berikutnya, karena X-2 merupakan faktornya, berarti F2 ini harus sama dengan 0, teman-teman. Jadi 0 sama dengan
2 pangkat 3, 8 kali 2, 16. 16 ditambah 2 kuadrat 4, 4 kali 2 min 1, min 20. Kemudian min 20 pindah ke ruas kiri ya, jadi 20 dikurangi 16, hasilnya 4. Sama dengan 4 kali 2 min 1. 4 dan 4 ini bisa coret, jadi sebelah kirinya 1 ya, sama dengan 2 min 1. Atau 1 tambah 1, 2, 2 sama dengan 2M. Dan diperoleh M-nya sama dengan 1. Kemudian M ini kita substitusi ke sini, kita ganti M-nya 1. Sehingga diperoleh Fx-nya sama dengan 2x pangkat 3. 2 kali 1, 2 kurangi 1, 1. Jadi x kuadrat ya. Dikurangi 13x, kemudian tambah 6. Berikutnya yang ditanyakan adalah faktor linear lain dari suku banyak tersebut. Salah satunya adalah. Nah, caranya teman-teman, Fx ini ya, kita bagi dengan x min 2 untuk mencari faktor yang lainnya. Nah, di sini kita gunakan cara Horner sebagaimana pada soal-soal sebelumnya ya. Kita tulis koefisiennya yaitu 2, 1, min 13, 6. Kemudian di sini diambil dari sini x min 2-nya 0 berarti 2 ya. Tambah, nah, 2-nya langsung kita tulis 2 di sini. 2 kali 2, 4, 1 tambah 4, 5. 5 kali 2, 10. Min 13 tambah 10, min 3. Min 3 kali 2, min 6. 6 tambah min 6, 0. Berarti sisanya 0, maka yang 2, 5, dan min 3 ini merupakan koefisien dari hasil baginya. Kemudian kita perhatikan suku banyak ini berderajat 3 dibagi dengan x min 2 berderajat 1, maka hasil baginya berderajat 2 teman-teman. Jadi 2 ini koefisien dari x kuadrat. Tambah 5x dikurangi 3. Kemudian difaktorkan, yaitu 2x min 1 kali x tambah 3. Maka faktornya yang lain, yaitu 2x min 1 atau x tambah 3. Kita tentukan yang pilihan jawabannya, maka yang memenuhi adalah x tambah 3, yaitu C. Lanjut soal yang keempat. Diketahui x min 2 dan x tambah 1 adalah faktor-faktor persamaan suku banyak x pangkat 3 tambah ax pangkat 2 tambah bx tambah 10 sama dengan 0. Jika x1, x2, dan x3 adalah akar-akar persamaan tersebut dengan x1 kurang dari x2 kurang dari x3, nilai 2x1 min x2 tambah x3 adalah. Di langkah pertama teman-teman kita tulis dulu fungsi polinomialnya ya. Itu fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah bx tambah 10. Kemudian karena x min 2 dan x tambah 1 merupakan faktornya, maka kita ambil dulu yang x min 2 ini. Kalau dinolkan x sama dengan 2 ya. Kita substitusi ke sini teman-teman, sebagaimana pada soal nomor 3 sebelumnya. Jadi x-nya kita ganti dengan 2. F2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah A kali 2 pangkat 2 ya, tambah B kali 2 tambah 10. Kemudian karena merupakan faktornya, berarti F2 ini harus sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 2 pangkat 3-nya 8, tambah 2 kuadrat 4, yang 4A, tambah 2B ditambah 10. Atau 4A tambah 2B, 8 tambah 10, 18 ya, pindah ruas min 18. Jadi min 18 sama dengan 4A tambah 2B, atau 4A tambah 2B sama dengan min 18. Kemudian disederhanakan, dibagi 2 masing-masing, jadi 2A tambah B sama dengan min 9. Setelah itu kita ambil yang faktor X tambah 1. Ini kalau dinolkan berarti X-nya sama dengan min 1 ya. Kita substitusi lagi ke sini. Jadi F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah A kali min 1 kuadrat ya, ditambah B kali min 1 tambah 10. Kemudian dinolkan lagi F min 1-nya. A kali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat 1 ya, 1 kali A. Kemudian dikurangi B. Min 1 pangkat 3, min 1 tambah 10, 9. Ditambah 9. Atau dapat ditulis A min B sama dengan 9 pindah ruas jadi min 9. Nah, kita sudah dapat dua persamaan. 2 tambah B sama dengan min 9 dan A min B sama dengan min 9. Kita akan cari nilai A dan B-nya. Kita gunakan saja cara eliminasi ya. 2 tambah B sama dengan min 9, A min B sama dengan min 9. Ini kita jumlahkan teman-teman ya, supaya B-nya hilang. Karena lain tanda. Kalau dijumlahkan maka 2A tambah A, 3A, min 9 tambah min 9, min 18.
Dari sini kita peroleh A-nya min 18 dibagi 3. Jadi A sama dengan min 6. Kemudian kita substitusi A-nya ke salah satunya. Kita ambil saja yang ini. Kalau A-nya ini min 6, maka B-nya berarti min 6 tambah 9, teman-teman. Jadi B sama dengan 3. Setelah itu A dan B-nya kita substitusi ke fungsi polinomial awalnya yang ini, ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah A-nya min 6. Jadi min 6x kuadrat tambah B-nya 3. 3x ditambah 10. Nah, setelah itu kita akan cari faktor-faktornya yang lain, teman-teman. Karena kita baru dapat 2 ya, x min 2 dan x tambah 1. Kita cari satu faktornya lagi. Nah, caranya kita gunakan lagi cara Horner sebagaimana pada penyelesaian soal sebelumnya. Nah, di sini kita ambil yang x min 2, teman-teman ya. Jadi di sini 2. Kemudian koefisiennya di sini 1, min 6, 3, 10. Kita jumlah. Ini satunya langsung kita tulis di sini 1. Kemudian 1 kali 2, 2. Min 6 tambah 2, min 4. Min 4 kali 2, min 8. 3 tambah min 8, min 5. Min 5 kali 2, min 10. 10 tambah min 10, 0. Sisanya 0, berarti yang 1, min 4, dan min 5 ini merupakan koefisien dari hasil baginya. Maka hasil baginya ini adalah x kuadrat ya, dikurangi 4x, dikurangi 5. Setelah itu kita faktorkan. Kalau difaktorkan, maka hasilnya x tambah 1 dikali x min 5. Nah, kita sudah dapat x min 2, x tambah 1, dan x min 5. Berarti untuk x1-nya kita ambil yang kecil. Dalam hal ini x tambah 1 ya, kalau dinolkan x-nya kan min 1. Jadi x1 sama dengan min 1. Untuk x2-nya kita ambil yang ini, x min 2 sama dengan 0. Maka x-nya 2 ya, jadi x2 sama dengan 2. Dan x3-nya kita ambil yang ini, x min 5. Kalau dinolkan berarti x-nya sama dengan 5. X3 sama dengan 5. Pertanyaannya 2 kali x1 min x2 tambah x3. Nah, kita masukkan nilainya. Tadi 2 kali min 1 dikurangi 2 ya, ditambah 5. 2 kali min 1, min 2. Dikurangi 2, min 4. Tambah 5, hasilnya 1. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini jawabannya B. Lanjut soal yang kelima. Suku banyak berderajat 3. Jika dibagi x kuadrat tambah 2x min 3 bersisa 3x min 4. Jika dibagi x kuadrat min x min 2 bersisa 2x tambah 3. Suku banyak tersebut adalah. Untuk mencari fungsi suku banyaknya teman-teman, kita gunakan persamaan fx sama dengan ax dikali bx ditambah s. Ax-nya adalah hasil bagi, bx-nya pembaginya, dan s-nya adalah sisa. Nah, karena dalam soal ini ada dua pembagian. Yang pertama dibagi oleh x kuadrat tambah 2x min 3, dan yang kedua oleh x kuadrat min x min 2. Maka kita kelompokkan untuk yang pertama, fx sama dengan hasil baginya adalah h1x, teman-teman. Pembaginya adalah x kuadrat tambah 2x min 3. Ini kita faktorkan. Kalau difaktorkan jadinya x min 1 kali x tambah 3 ditambah sisanya 3x min 4. Kemudian suku banyak yang dibagi oleh x kuadrat min x min 2, berarti fx sama dengan hasilnya. Kita misalkan h2x dikali kita faktorkan ini, x kuadrat min x min 2-nya menjadi x min 2 kali x tambah 1. Ditambah sisanya 2x tambah 3. Bisa diikuti teman-teman ya. Saya itu untuk mencari fungsi suku banyaknya teman-teman, bisa kita gunakan persamaan yang pertama ini, bisa juga yang kedua. Nah, di sini kita gunakan persamaan yang kedua teman-teman. Maka H2X ini kita misalkan, kalau berderajat 3 dibagi berderajat 2, maka hasilnya berderajat 1. Berarti linear teman-teman. Maka H2X ini kita misalkan saja AX tambah B. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Jadi Fx-nya sama dengan H2X kita ganti AX tambah B dikali X min 2 kali X tambah 1 ditambah 2X tambah 3. Berikutnya kita akan mencari nilai A dan B-nya. Kita perhatikan persamaan suku banyak yang pertama ini teman-teman. Faktornya adalah X min 1 dan X tambah 3 ya. Berarti untuk yang X min 1 ini kalau dinolkan teman-teman, X-nya sama dengan 1 ya. Berarti untuk F1 sama dengan, ini sudah 0 ya. Kemudian 3 kali 1, 3 dikurangi 4, min 1. Berarti F1-nya sama dengan min 1. Nah, nanti F1
hasilnya min 1 ini teman-teman, kita masukkan ke persamaan yang kedua. Bisa dipahami ya? Nah, sehingga F1 sama dengan A kali 1, A ditambah B, A tambah B. Kemudian 1 dikurangi 2 kan min 1 ya. 1 tambah 1, 2. Min 1 kali 2, min 2. Kemudian 2 kali 1, 2 tambah 3, 5. Ditambah 5. Kemudian hasilnya sama dengan min 1. Jadi dihubungkan antara persamaan yang pertama dan yang kedua, teman-teman. Kemudian min 2 kali A tambah B sama dengan min 1 dikurangi 5, min 6. Diperoleh A tambah B-nya sama dengan 3. Setelah itu kita ambil lagi yang faktor X tambah 3. Ini kalau dibuat 0, X-nya sama dengan min 3, teman-teman. Jadi F min 3 sama dengan, kita substitusi lagi ke sini. Ini sudah 0. 3 kali min 3, min 9. Dikurangi 4, min 13. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang keduanya. Jadi F min 3 sama dengan min 3A tambah B. Kemudian min 3, min 2, min 5. Min 3 tambah 1, min 2. Min 5 kali min 2, 10. Dikali 10. 2 kali min 3, min 6. Tambah 3. Min 3. Tambah min 3 atau dikurangi 3. Sama dengan min 13. Atau 10 kali min 3 tambah B. Sama dengan min 13 tambah 3, min 10. Sehingga diperoleh min 3 tambah B-nya sama dengan min 1. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman ya. Setelah itu dengan cara seperti biasanya kita gunakan cara eliminasi dari dua persamaan ini. A tambah B sama dengan 3, min 3 tambah B sama dengan min 1. Nah, kita eliminasi yang B-nya karena sama tanda berarti kita kurangkan. A dikurangi min 3A jadi 4A. 3 dikurangi min 1 sama dengan 4. Jadi diperoleh A-nya sama dengan 1. Sudah kita substitusi ke sini, kalau A-nya 1, maka B-nya 2. Sehingga H2X-nya AX tambah B sama dengan 1X tambah 2 atau X tambah 2. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman ya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya, jadi Fx sama dengan AX tambah B menjadi X tambah 2 dikali X min 2 kali X tambah 1 ditambah 2X tambah 3. Kemudian kita kalikan Fx sama dengan X tambah 2. Untuk X min 2 kali X tambah 1, ya ini tadi hasilnya adalah ini teman-teman. X kuadrat min X min 2. Dan ditambah 2X tambah 3. Setelah itu kita kalikan biasa. Jadi X kali X kuadrat, X pangkat 3, X kali min X kuadrat, X kali min 2, min 2X. Kemudian ditambah 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali min 2X, 2 kali min 2, min 4. Ditambah 2X tambah 3. Sama dengan X pangkat 3, min X kuadrat, tambah 2X kuadrat, jadi X kuadrat. Min 2X, min 2X, min 4X, tambah 2X, min 2X. Min 4 tambah 3, min 1. Jadi hasilnya X pangkat 3 tambah X pangkat 2, min 2X, min 1. Dan jawabannya adalah B. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke, demikian soal dan pembahasan TKA Matematika subpembahasan polinomial. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.